Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Kevin Misalfor Smiring, NPM 222219169 dari kelas D. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang materi yang saya dapatkan selama beberapa pertemuan terakhir perkembangan peserta didik yang dimana dosen pengampunya itu Ibu Melia. Saya akan mulai. Yang pertama, perkembangan peserta didik. Tujuan dari pembelajaran perkembangan peserta didik ini yaitu mempunyai ekspektasi nyata terhadap siswa, mampu merespon siswa dengan tepat, dan mengenali penyimpangan pada siswa. Pertumbuhan dan perkembangan. Di sini pengertian dari pertumbuhan yaitu perubahan yang terjadi pada suatu objek yang bersifat kuantitas, seperti contoh yaitu tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Kemudian perkembangan adalah serangkaian perubahan yang terjadi pada sebuah objek yang bersifat kualitatif yang disebabkan oleh proses kematangan, yaitu sebagai contoh seperti kedewasaan, kemampuan dalam menjalankan sesuatu kegiatan. Kemudian hal yang membedakan pertumbuhan dan perkembangan adalah jangka waktu. Pertumbuhan memiliki batas waktu, sedangkan perkembangan akan selalu terjadi sesuai umur objek tersebut. Faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada nutrisi, yaitu zat-zat yang terkandung pada makanan yang diperuntukkan bagi hewan terdapat maupun tumbuhan. Yang kedua kondisi psikologis, yaitu tingkah laku manusia dan hubungan-hubungan antar manusia. Kemudian ada lingkungan, segala sesuatu yang hadir di sekeliling organisme yang tersebut yang berpengaruh terhadap eksistensi dan organisme yang bersangkutan. Kemudian ada biologis, yaitu yang berkaitan dengan genetik seseorang. Kemudian ada aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran energi dan pembakaran energi. Prinsip perkembangan. Tujuan perkembangan dapat menjelaskan hukum-hukum dan prinsip-prinsip perkembangan, dapat menjelaskan implikasi hukum dan prinsip perkembangan pada dunia pendidikan. Prinsip-prinsip perkembangan. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Jadi manusia berkembang sampai akhir hidup mereka. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Jadi perkembangan yang satu mempengaruhi perkembangan yang selanjutnya. Perkembangan mengikuti pola dan arah tertentu. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Perkembangan itu terjadi akibat kematangan pada suatu lingkungan yang memiliki tempo waktu yang berlainan. Setiap fase perkembangan memiliki ciri-ciri khas. Setiap individu normal akan mengalami fase perkembangan. Perkembangan pada manusia, yaitu perkembangan ukuran, perkembangan proporsi, hilangnya ciri lama dan mendapatkan ciri baru. Pola perkembangan dapat diramalkan, yaitu yang pertama, pola cephaloccaudal merupakan arah perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh, dimulai dari kepala dan ke kaki. Hal ini berarti bahwa kemajuan visi anak dalam struktur dan fungsi berawal dari bagian kepala menuju badan dan selanjutnya ke kaki. Kemudian ada pola proximodistal merupakan pola pertumbuhan dari pusat tubuh dan bergerak ke arah tangan dan kaki, seperti kendali otot tubuh dan lengan akan lebih mudah dilihat pada bayi sebelum kendali tangan dan jari. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Ciri perkembangan fisik dan mental, sebagian berasal dari kematangan intrinsik dari ciri tersebut, dan sebagian berasal dari latihan dengan usaha individu. Perkembangan kematangan intrinsik adalah terbukanya karakteristik yang secara potensial ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Fungsi filogenetik yang berfungsi sebagai pada umumnya, seperti merangkap, berjalan, dan duduk. Fungsi entogenetik
merupakan fungsi khas individu seperti berenang, melempar bola, dan lain-lain. Perbedaan individu dalam perkembangan. Walaupun perkembangan sama bagi semua orang, tetapi setiap orang mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatannya sendiri. Teori perkembangan. Yang pertama, perspektif biologis atau keterbentukan dan perkembangan bagian pada sistem tubuh dipelajari pada level sekuler dan organisme. Kemudian ada perspektif psikologis, segi pikiran, perasaan, dan tingkah laku individu. Ciri-ciri ilmu perkembangan. Terjadinya perubahan dari aspek fisik dan psikis, terjadinya perubahan dalam proporsi, hilangnya tanda-tanda lama dan munculnya tanda-tanda baru. Tugas-tugas perkembangan dan permasalahannya. Perkembangan manusia. Manusia harus berkembang untuk mempertahankan hidup dan mencapai aktualisasi diri. Kemudian apa saja tugas-tugas dalam setiap perkembangan pada setiap individu? Sumber tugas perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Hal ini meliputi fisik seseorang dan perubahannya. Kematangan kepribadian, dapat bekerja kelompok, mampu mengambil keputusan. Tuntutan masyarakat dan agama, mampu berorganisasi, ibadah, dan berguna bagi masyarakat. Tugas perkembangan. Menurut Hevesberg, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan pada fase-fase periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya akan berbahagia, tetapi sebaliknya apabila mereka gagal akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat. Tugas-tugas perkembangan pada setiap fase. 0 sampai 6 tahun, hal-hal motorik seperti berjalan, duduk, berlari, hal kemandirian, makan, buang air kecil, buang air besar, emosi dan hubungan, tertawa, ekspresif. 6 sampai 12 yaitu sikap seperti sopan santun, tata krama, fisik, melakukan kegiatan fisik, keterampilan dan pergaulan, membaca, menulis, memilih teman. Umur 12 sampai 18, hubungan dan pergaulan, mulai mengenal lawan jenis, kedewasaan diri, mampu mandiri ekonomi, menerima keadaan fisik, etika, menerapkan nilai norma dan ibadah. Permasalahan dalam tugas perkembangan. Adapun faktor yang menghalangi penguasaan tugas perkembangan yaitu tingkat perkembangan yang mundur. Tidak ada pendapatan yang mempelajari tugas-tugas perkembangan tersebut atau tidak ada bimbingan yang dapat menguasainya, tidak ada motivasi, kesehatan yang buruk, dan cacat tubuh. Pubertas. Masa pubertas adalah masa ketika seseorang anak mengalami perubahan fisik, sikap atau perilaku, dan pematangan organ reproduksi. Contoh ciri-ciri pubertas pada laki-laki yaitu tumbuhnya rambut pada kemaluan, tumbuh jakun dan suara membesar, mengalami mimpi basah. Ciri-ciri pubertas pada perempuan yaitu tumbuh rambut pada kemaluan, dada membesar dan pinggul membesar, mengalami menstruasi. Kerawanan pada saat pubertas yaitu terdapat sikap-sikap menyendiri, bosan, inkoordinasi, emosi tidak stabil, hilangnya percaya diri, penampilan terlalu sederhana. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kata-kata saya yang salah atau perilaku saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.